Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Nikade Amanda Dian Kumala dengan 3 digit tim terakhir 039 selaku kedua SGD dari SGD A7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan student proyek kami yang berjudul Imobilisasi Lama pada Usia Lanjut. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan saya Nikade Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065, izin untuk menjelaskan latar belakang. Imobilisasi pada usia lanjut merupakan isu kesehatan yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya populasi lansia di seluruh dunia. Di Indonesia, perkiraan populasi lansia dari tahun 2010 sampai 2035, sekitar 10% penduduk akan berusia 60 tahun ke atas. Pada pasien lanjut usia, seringkali mengalami imobilitas yang dapat menyebabkan kekakuan otot, nyeri, dan ketidakseimbangan saat bergerak. Imobilisasi yang berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, seperti terkena ulkus decubitus, atrofi otot, osteoporosis, hipotensi ortostastik, hingga depresi atau kecemasan. Faktor penyebab imobilisasi juga dikarenakan lansia yang mengalami penurunan fungsi tubuhnya. Sehingga penting bagi dokter, perawat, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah imobilisasi lama dan mempromosikan kesehatan yang optimal bagi generasi tua. Perkenalkan, saya Imelda Febian Abigail dengan 3 digit NIM terakhir 117. Saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dan faktor yang menyebabkan terjadinya imobilisasi lama pada usia lanjut? Kedua, apa dampak imobilisasi lama terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular pada usia lanjut? Ketiga, bagaimana hubungan imobilisasi lama dan dengan peningkatan resiko komplikasi kesehatan. Keempat, bagaimana imobilisasi lama mempengaruhi metabolisme pada lansia. Kelima, bagaimana pengaruh imobilisasi lama terhadap kesehatan mental lansia. Keenam, bagaimana pengaruh imobilisasi lama terhadap kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Ketujuh, bagaimana penanganan imobilisasi lama pada usia lanjut. Dan yang terakhir ke-8, bagaimana strategi pencegahan yang efektif untuk menghindari imobilisasi lama pada usia lanjut. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dan faktor yang menyebabkan terjadi imobilisasi lama pada usia lanjut. Kedua, untuk mengetahui dampak imobilisasi lama terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular pada usia lanjut. Ketiga, untuk memahami hubungan imobilisasi lama dengan peningkatan resiko komplikasi kesehatan. Keempat, untuk memahami pengaruh imobilisasi lama terhadap metabolisme pada lansia. Kelima, untuk memahami pengaruh imobilisasi lama terhadap kesehatan mental lansia. Keenam, untuk memahami pengaruh imobilisasi lama terhadap kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Ketujuh, untuk membahas penanganan imobilisasi lama pada usia lanjut. Dan ke-8, untuk membahas strategi pencegahan yang efektif untuk menghindari imobilisasi lama pada usia lanjut. Manfaat penulisan. Yang pertama, mengetahui definisi dan faktor yang menyebabkan terjadi imobilisasi lama pada usia lanjut. Kedua, mengetahui dampak imobilisasi lama terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular pada usia lanjut. Ketiga, memahami hubungan imobilisasi lama dengan peningkatan risiko komplikasi kesehatan. Keempat, memahami pengaruh imobilisasi lama terhadap metabolisme pada lansia. Kelima, memahami pengaruh imobilisasi lama terhadap kesehatan mental lansia. Keenam, memahami pengaruh imobilisasi lama terhadap kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Ketujuh, membahas penanganan imobilisasi lama pada usia lanjut. Dan ke-8, membahas strategi pencegahan yang efektif untuk menghindari imobilisasi lama pada usia lanjut. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Redia Yuliana Pitra dengan 3 di terakhir 192. Di sini saya akan menjelaskan definisi yang menyebabkan terjadinya imobilisasi lama pada usia lanjut. Imobilisasi lama pada usia lanjut adalah keterbatasan gerak berkepanjangan yang disebabkan oleh faktor medis, psikologis, dan sosial. Penyakit kronis seperti artritis, diabetes, dan penyakit jantung dapat menyebabkan nyeri dan kelemahan fisik. Sedangkan cedera seperti fraktur atau stroke juga berkontribusi. Dari segi psikologis, depresi dan kecemasan akibat kehilangan kemandirian membuat lansia enggan bergerak. Dampak serius dari imobilisasi yang termasuk penurunan massa otot dan gangguan sirkulasi darah yang meningkatkan resiko trombosis vena dalam DVT.
dan emboli paru. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami penyebab dan konsekuensi imobilisasi agar dapat melakukan intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi pada pasien lansia. Baik, sekian penjelasan dari saya kembali saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Sebelum memperkenalkan, saya Bagus Ridya Yulana Pitra dengan 3 digit terakhir 192. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya imobilisasi lama pada usia lanjut. Imobilisasi lama pada usia lanjut disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik dan kesehatan. Gangguan muskuloskeletal seperti artritis, osteoporosis, dan fraktur tulang membatasi kemampuan gerak. Sedangkan gangguan neurologis seperti stroke dan demensia mengganggu keseimbangan dan koordinasi. Penyakit kardiovaskular termasuk gagal jantung, serta kondisi paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronik juga memperburuk keadaan ini. Selain itu, penurunan kekuatan otot akibat penuaan membuat lansia lebih rentan terhadap keterbatasan mobilitas. Penggunaan obat-obatan tertentu dapat menambah masalah. Sementara faktor psikologis seperti depresi dan isolasi sosial semakin meningkatkan risiko imobilisasi. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Cantika Putri Merawetnyana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak imobilisasi lama terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular pada usia lanjut. Baik, pertama yaitu pada muskuloskeletal. Imobilisasi yang terlalu lama dapat menyebabkan penurunan massa dan juga kekuatan otot, yang dikenal sebagai atrofi otot. Kondisi ini menyebabkan otot menjadi lemah dan meningkatkan risiko terjadinya cedera. Imobilisasi yang lama juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme kalsium, yang dimana berpotensi mengakibatkan osteoporosis. Selanjutnya, pada kardiovaskular, imobilisasi yang lama dapat menyebabkan penurunan volume darah yang bersirkulasi dan akumulasi darah di ekstremitas bawah, yang dapat mengakibatkan hipotensi ortostatik. Selain itu, imobilisasi yang lama juga dapat meningkatkan beban kerja jantung dan risiko pembentukan trombus yang dapat berujung pada komplikasi serius seperti trombosis vena dalam atau emboli paru. Baik, sekian dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rana Fismawan dengan 3 titik terakhir 015. Sistem neuromuskular mengontrol kontraksi otot yang penting untuk berbagai aktivitas saat terjadi imobilisasi. Ketika fungsi ini terganggu, akan menyebabkan banyak komplikasi imobilisasi seperti penurunan daya tahan massa otot dan keseimbangan otot. Atrofi otot terjadi akibat ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi protein seperti aktin dan miosin. Melemahnya otot pada bagian respirasi akibat imobilisasi mengurangi kapasitas vital paru-paru dan juga menjadikan penurunan fungsi otot inspirasi dan ekspirasi yang menyebabkan penyebab utama gangguan pernafasan. Lalu, ketidakaktifan otot rangka yang diinervasi oleh sistem neuromuskular menyebabkan penurunan aliran darah dan ketidakseimbangan tekanan, memicu aktivasi koagulasi dan risiko trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis. Terbatasan mobilisasi akibat gangguan neuromuskular dan ditambah juga terdapat penekanan pada dampak waktu yang lama menghambat berfungsi jaringan terutama di area tulang seperti sacrum, tumit, dan trochanter mayor dan menyebabkan ulcus decubitus, dan faktor risikonya juga meliputi gesekan, geseran, kelembapan, malnutrisi, dan hipoalbuminemia. Selain ulcus decubitus, DVT, dan pernafasan, terdapat juga komplikasi sekunder. Misalnya, penurunan massa otot meningkatkan risiko pneumonia aspirasi dan bakteremia. Imobilisasi juga berkontribusi pada infeksi nosokomial, kontraktur sendi, dan infeksi ginjal akibat gangguan retensi urin. Maka perlu dilakukan penanganan pencegahan seperti reposisi rutin, terapi fisik, optimalisasi nutrisi, dan pemantauan medis yang ketat. Permisi dokter, perkenalkan saya Faiful dengan 3 digit terakhir 109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek imobilisasi yang lama terhadap metabolisme pada lansia. Yang pertama adanya gangguan homeostasis metabolik. Imobilisasi yang berkepanjangan pada lansia dapat mengganggu homeostasis metabolik, menyebabkan efek kesehatan yang merugikan. Selanjutnya, efisiensi metabolisme menurun. Jadi proses penuaan secara alami menurunkan efisiensi metabolisme. Selanjutnya adalah gangguan metabolisme lipid. Imobilisasi meningkatkan liposisis
dan mengurangi aktivitas enzim lipoprotein lipase. Selanjutnya adalah penurunan metabolisme tulang. Jadi kurangi pembebanan pada mekanis pada tulang. Jadi itu menurunkan aktivitas osteoblas. Sekian merupakan penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Imobilisasi sebagai salah satu komplikasi khusus pada lansia menunjukkan adanya pengaruh terhadap kognisi dengan menyebabkan depresi, perubahan sensorium, dan menimbulkan rasa kesepian. Secara biologis, imobilisasi dapat menyebabkan rangsangan sistem saraf pusat, gangguan tidur, atau kesehatan metabolisme yang buruk. Imobilisasi juga dapat dikaitkan dengan penarikan diri sosial. Studi menunjukkan 20,5% pasien dengan komplikasi imobilitas menunjukkan kecemasan atau depresi. Imobilisasi selama 3 bulan secara signifikan berhubungan dengan kecemasan. Pasien dengan durasi imobilisasi yang lebih lama, antara 7 dan 11 jam per hari, memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk mengembangkan kecemasan. Selain itu, pasien dengan durasi imobilisasi lebih dari 12 jam memiliki kemungkinan 8,5 kali lebih besar untuk mengembangkan kecemasan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Miracle Dwinata dengan 3 digit NIM terakhir 073. Izin menjelaskan terkait dengan pengaruh imobilisasi lama terhadap kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Imobilisasi seringkali berkaitan dengan periode istirahat di tempat tidur selama proses penyembuhan. Imobilisasi lama menyebabkan anggota gerak tubuh tidak digunakan dan terjadi atrofi otot. Selain atrofi otot, imobilisasi lama juga berpotensi menjadi salah satu faktor resiko terhadap osifikasi heterotropik. Selain itu, imobilisasi lama juga menimbulkan resistensi pada insulin dan peningkatan massa lemak tubuh termasuk lemak visceral. Resistensi insulin, peningkatan massa lemak visceral, dan perubahan metabolisme akibat imobilisasi lama menyebabkan disfungsi vaskular dan peningkatan tekanan darah sistolik yang dapat menjadi faktor risiko penyakit jantung dan stroke pada lansia. Dengan demikian, imobilisasi lama memiliki dampak yang besar terhadap penurunan kualitas hidup pada lansia secara keseluruhan. Syebatan Yasihombin dengan 3 digit terakhir 143. Berikutnya saya akan memaparkan tentang penanganan imobilisasi berkepanjangan pada lansia. Imobilisasi lama pada lansia berisiko menimbulkan komplikasi serius, sehingga penanganannya harus menyeluruh dan terpadu. Pertama, dibutuhkan pendekatan multidisiplin, di mana dokter mengorganisasikan perawat memberikan perawatan harian dan edukasi, fisioterapis menyusun program rehabilitasi, terapis okupasi membantu aktivitas harian, ahli gizi memastikan kebutuhan nutrisi, dan psikolog menangani masalah mental. Kemudian yang kedua, itu strategi penanganan meliputi tinjauan obat untuk mencegah polifarmasi, kemudian juga mobilisasi dini, kemudian juga pencegahan komplikasi seperti pneumonia dan netrasi urin. Kemudian yang ketiga, manajemen medis mencakup perubahan posisi, antikoagulan, suplemen kalsium ataupun vitamin D, dan penggunaan alat bantu mobilitas untuk mendukung kemandirian. Kemudian yang keempat, yaitu nutrisi tinggi protein dan hidrasi cukup penting untuk pemulihan dan pencegahan sarkopenia. Dan yang terakhir adalah dukungan psikologis, kegiatan sosial, dan modifikasi lingkungan untuk membantu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan lansia. Dengan penanganan komprehensif ini, diharapkan lansia dapat pulih lebih baik dan terhindar dari komplikasi. Baik, di sini saya akan mulai untuk melanjutkan menjelaskan mengenai strategi pencegahan yang efektif untuk menghindari imobilisasi lama pada usia lanjut. Yang pertama ada aktivitas reguler, aktivitas fisik reguler seperti latihan aerobik, kekuatan dan juga keseimbangan sebagai salah satu pengobatan non-obat yang efektif membantu meningkatkan stimulasi pembentukan tulang, penguatan otot dan juga keseimbangan. Kemudian yang kedua ada nutrisi seimbang. Kualitas nutrisi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan juga mencegah komplikasi pada usia lanjut. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang aman. Agar lingkungan rumah tidak menjadi penyebab lansia jatuh, jadi diperlukan modifikasi lingkungan yang komprehensif. Kemudian yang terakhir, ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, lansia dapat mendeteksi penyakit sejak dini dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi komplikasi yang lebih serius. Nah, hal ini juga penting untuk mempertahankan kualitas hidup dan mencegah peningkatan risiko kematian. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Kenny Wibowo dengan NIM 091. Di sini saya akan membacakan atau menyimpulkan kesimpulan dari SP kali ini. Jadi kesimpulannya, imobilisasi lama pada lansia memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kondisi ini sering disebabkan oleh kombinasi faktor medis, psikologis, dan sosial yang dapat memperparah penurunan fungsi tubuh seperti atrofi otot, osteoporosis, dan gangguan metabolisme. Selain itu, imobilisasi meningkatkan risiko komplikasi serius termasuk trombosis, vena dalam, ulkus dekubitis, hingga infeksi paru-paru.
Penurunan aktivitas fisik juga mempengaruhi kesehatan mental, seperti meningkatnya kecemasan dan depresi, yang berkontribusi pada penurunan kualitas hidup lansia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagi tenaga kesehatan, disarankan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda imobilisasi pada usia lanjut. Tenaga kesehatan juga diharapkan dapat mengedukasi pasien dan masyarakat mengenai pentingnya aktivitas reguler, konsumsi nutrisi yang seimbang, dan pemeriksa kesehatan secara berkala. Bagi masyarakat, penting untuk memiliki pemahaman mengenai dampak, pencegahan, dan penanganan dari imobilisasi lama pada usia lanjut, seperti dampak terhadap kualitas hidup lansia, pentingnya lingkungan yang aman untuk mengoptimalisasi pencegahan, dan keputusan yang harus diambil seperti tindakan bedah sebagai penanganan kondisi ini. Bagi peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penanganan yang lebih visible yang dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat terhadap imobilisasi lama pada usia lanjut. Baik, sekian merupakan presentasi dari SGD kelompok kami dan akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih dokter.